Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podtren, podcast pesantren, di mana kita bisa sharing, caring, tanpa rarungsing dan tentunya inspiring. Dan tentunya hari ini saya Zakia Aulia nggak sendirian nih di sini. Kita kedatangan tamu spesial. Welcome, Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat teh. Gimana teteh, sehat? Alhamdulillah baik juga. Jadi ini kita mau sharing caring nih Bu ya. Aku penasaran banget di masa pandemi ini kan kita segalanya di onlinein ya. Ibu sekarang lagi sibuk mengurus peronlinean para siswa apa gimana nih Bu? Ya, karena pandemi ya, ini pengalaman pertama mungkin Ibu juga akhirnya ngajarnya virtual. Menyiapkan bahan ajar, menyiapkan ulangannya juga virtual. Lumayan repot sebetulnya. Mungkin karena ini pertama. Mudah-mudahan segera berakhir pandeminya. Iya, karena kita juga di sini jadi dipaksa mengikuti perubahan yang sangat drastis ya Bu. Iya, dan kita harus adaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi seperti ini. Meskipun kita berjarak belajarnya, tapi tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran. Sebelumnya maaf nih teman-teman kalau ada suara-suara kayak ketok-ketok palu, nah ya, karena di sini kita lagi proses pembangunan, jadi harap dimaklum aja ya. Ngomong-ngomong masalah pembelajaran nih, kita di sini kan masih jadi pelajar. Aku jadi penasaran nih, masa-masa Ibu jadi seorang pelajar itu seperti apa? Apakah keluhannya sama nih kayak kita? Yang jelas nggak pernah online ya, nggak pernah belajar virtual. Dulu karena Ibu tidak pernah mesantren, jadi tidak pernah merasakan mata pelajaran yang berpuluh-puluh itu seperti apa. Tapi so far masa muda dijalani dengan baik gitu, dengan enjoy. Masa SD, SMP, SMA sampai perkuliahan semuanya normal dan enjoy lah jelasnya. Nah, kalau urusan belajar kan kalau aku pribadi nih Bu ya, kalau belajar sendiri itu kayak kurang ada feel-nya, harus ada partner belajar. Dari Ibu sendiri dulu harus ada partner belajar kah atau gimana? Jadi sebetulnya gini teh, yang Ibu ketahui telat ya, dalam belajar kita tuh harus tahu kita tipe apa. Apakah visual, apakah auditori atau kinestetik. Nah, kebetulan Ibu sebetulnya menyadarinya telat setelah lulus dari S1, ternyata Ibu tipenya kinestetik. Jadi harus sambil gerak-gerak gitu, harus memperagakan apa yang dibaca itu ke diri sendiri. Kalau misalnya tipe visual kan tinggal baca, mengerti gitu. Tipe auditori dia mungkin harus dengar orang ngomong gitu, menjelaskan baru dia paham gitu. Jadi harus tahu dulu kita tipe apa, maka cara belajarnya akan lebih baik, lebih efektif kalau kita sudah tahu kita tipe apa. Betul. Terus kalau misalkan literasinya nih Bu, kan di zaman digital sekarang serba kita bisa searching di Google, apapun di Google. Kayak aku juga nyari referensi itu dari Google, dari e-book. Nah kalau dulu kan terpaku sama buku. Nah itu apa jadi kesulitan tersendiri atau malah jadi kelebihan? Justru kalau menurut Ibu satu kelebihan ya. Kelebihannya kita menjadi berliterasi dan yang kita baca adalah literasi yang dipercayai kebenarannya. Kalau Google itu tidak semua artikel yang ada di Google itu jelas ya, atau sumbernya benar atau tidak gitu. Bahkan ada yang orang sepintas ngambil kemudian dijadikan artikel, itu bisa jadi di-share ke Google. Jadi meskipun sekarang zamannya sudah lebih maju, tapi tetap buku itu atau jurnal yang dicetak itu jauh lebih bisa dijadikan patokan untuk kita mencari referensi dibandingkan hanya sekedar searching dari Google gitu. Oh, jadi seperti itu. Jadi lebih kuat lah ya, si materinya. Nah, terus pas SMA nih, kan pasti ada nih masa-masa di mana down up down-nya ya Bu. Kalau lagi belajar, Ibu paling gak suka atau misalkan apa yang membuat Ibu jadi malas gitu ketika suatu materi disampaikan? Kalau SMA alhamdulillah teh tidak pernah merasakan down ya. Karena merasa, jadi gini, Ibu setiap menjalani tahun ke tahun naik kelas itu selalu punya goal.
saya ingin apa nih, Jadi misalnya target ya targetnya, misalnya semester ini saya ingin ranking 10 besar gitu. Jadi tidak pernah merasa ya udah jalani saja gitu. Tapi ketika kuliah itu baru merasakan ada tahap down karena goalnya yang tidak sesuai sama yang diinginkan. Betul, inginnya ke jurusan A ternyata masuknya ke jurusan B gitu. Nah itu yang sempat down di sana, tapi banyak orang yang menyadarkan dan akhirnya bangkit kembali untuk menjalani sisa prosesnya dengan baik. Berarti benar banget ya yang kata orang-orang, kita kalau ngambil sesuatu itu harus sesuai passion. Betul, itu Karena, penting banget. Karena bisa dijalaninya Jadi ikhlas. ya, Kalau misalnya kita memilih sesuai passion, kita akan bertanggung jawab dengan pilihan kita, memperlihatkan kepada orang-orang, khususnya orang tua, bahwa ini pilihan kita tuh yang terbaik dan kita akan menjalaninya dengan baik gitu teh. Kalau urusan passion kan nggak semua orang langsung nemu nih. Kalau aku passionnya di sini pasti ada dulu yang explore, ada juga yang langsung ketemu. Nah ibu gimana waktu itu? Saya pernah baca gini teh. Jadi kalau cita-cita itu akan tercapai jika kita memiliki kekonsistenan dalam menentukan cita-cita. Jadi nggak bisa tahun ini mau jadi A, tahun depan mau jadi B, itu nggak akan, susah untuk tercapainya, bukan nggak akan tercapai, tapi susah untuk tercapainya. Namun ketika kita berusaha konsisten, tahun ke-1, ke-2, ke-3, bertahun-tahun kita konsisten ingin menjadi sesuatu, maka itu biasanya akan jauh lebih mudah karena kita lebih fokus terhadap goal yang ingin kita raih gitu. Terus ibu waktu dulu nih, apa ketika keluar SMA itu harus banget dapat PTN atau misalkan yang penting aku kuliah deh, mau swasta mau PTN juga? Sebetulnya negeri itu buat ibu satu tujuan. Jadi tidak pernah bermimpi ingin sekolah di swasta karena dulu zaman ibu kecil sekolah di negeri itu murah. Jadi harus ke negeri. Betul teh, harus ke negeri. SD negeri, SMP harus negeri, SMA harus negeri gitu. Kuliah pun harus negeri karena murah gitu. Beda dengan situasi sekarang ya. Sekarang tidak jaminan negeri itu murah gitu. Dulu nyarinya harus negeri teh, karena biar murah gitu. Jadi kejaran dari dulunya udah masuk PTN. Betul. Nah mungkin kan udah jadi mahasiswa nih, pasti ada kegalauan dari para maba. Adanya culture shock juga nggak sih Bu dari ibu sendiri? Ketika kuliah biasanya gini, ketika di SMA, ibu SMA ya, ketika di SMA kan lingkungannya paling hanya sekitar sekolah ya. Nah ketika kuliah itu banyak yang luar daerah, banyak yang dari luar Jawa juga gitu, dan itu cukup menyenangkan sebetulnya. Jadi mengenal bahasa, mengenal ragam karakter budaya dari rekan-rekan kita di satu jurusan gitu teh. Oh seperti itu. Dan kan perjalanannya panjang ya Bu di S1 ini. Proses asam manis ibaratnya nano guard ibu, versi ibu tuh gimana? Sebetulnya yang sudah ibu rasakan proses yang paling sulit itu di akhir. Kalau mu'alimin mungkin nanti akan sulitnya adalah ujian akhirnya. Kalau S1 skripsinya, kalau S2 tesisnya, kalau S3 disertasinya gitu. Itu yang ending, yang sulitnya begitu teh. Oh seperti itu. Nah kan udah proses perkuliahan, masuk ke akhir pas sidang. Aku dengar dari kakak sepupu aku itu sulit banget buat temuin dosen pembimbing. Kadang kejar-kejaran, waktunya nggak sama. Kalau ibu gimana waktu itu perjuangannya? Betul teh. Itu yang tadi ibu bilang. Jadi yang sangat menyita emosi itu di akhir. Ketika mencari pembimbing, kemudian menyamakan persepsi dengan pembimbing gitu. Kemudian menjelaskan hasil riset kita kepada penguji, itu yang sebetulnya menjadikan titik kita menjadi dewasa. Jadi kalau masa perkuliahannya itu prosesnya, tapi masa akhir itulah yang akan menjadikan kita seseorang yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih dewasa lagi gitu. Jadi udah jadi naik level lah ya iya, ibaratnya. Betul. Nah kan pas ibu lulus nih, sekitar usia 20-an lah ya, 20-an ke atas. Apakah ibu pernah mengalami quarter life crisis? Alhamdulillah ya teh, mungkin tidak
tidak mengalaminya. Jadi begitu lulus hanya istirahat 3 bulan, kemudian melamar kerja dan langsung diterima gitu. Testing, pernah mencoba testing pegawai negeri, sekali gagal, testing keduanya diangkat menjadi guru bantu. Jadi life krisisnya tidak mengalami, alhamdulillah ya, tidak mengalami cukup berat gitu. Yang justru mengalami cukup berat itu ketika kemarin S2 teh, karena sudah bekerja, sudah berkeluarga, merasa ini apaan gitu, harus ngejar cita-cita sampai lulus S2 gitu. Nah di sana life krisisnya sempat hampir tidak akan selesai sebetulnya, tapi ya alhamdulillah dijalani. Banyak orang yang menyemangati supaya ayo selesai gitu, bisa begitu. Itu kan buat ngelanjutin dari S1 ke S2. Ibu pernah terbesit gak sih buat nikah muda waktu itu? Oke. Dulu SMA pernah teh, karena ada yang bilang menikah muda itu menyempurnakan setengah agama gitu ya, ibadah. Kemudian tapi ketika seiring dengan proses, ketika S1 mengalami, ternyata kuliah itu lumayan ribet, maka niat nikah mudanya terpending. Jadi ibu berniat nikahnya nanti deh setelah lulus S1 gitu. Setelah lulus S1 baru mencari calon untuk jadi pasangan begitu teh. Oh, begitu ya. Karena ya seperti yang kita ketahui juga ya, di sini masih trendingnya banyak orang yang nikah muda. Tapi nih teman-teman maafin banget karena ini ada sound-sound yang gak biasa gitu. Ini kita lagi proses pembangunan masjid, jadi harap dimaklum ya teman-teman semua. Oke, jadi barusan kata ibu pernah kepikiran buat menikah muda. Dan menurutku sendiri menikah muda itu kalau belum siap-siap banget, entah itu mental, apa biologisnya juga ya Bu. Jadi menikah itu proses yang panjang ya. Nggak cuma kita nikah berdua. Tidak hanya siap mental sebetulnya, kita juga harus siap ilmunya. Kalau misalnya hanya siap mental, tidak punya ilmunya, bisa jadi proses pernikahannya akan mengalami hambatan atau gagal di tengah jalan. Jadi menurut ibu, kalau kalian ingin menikah muda, silahkan, itu pilihanmu. Hanya siapkan mental, cari ilmunya, seperti apa kelak ketika sudah terjadi pernikahan. Dan yang pasti secara keilmuan biologi, struktur tubuh kita atau fisiologi tubuh kita itu akan siap menjadi seorang ibu ketika usia kita sudah di atas 19 tahun begitu teh. Nah, secara biologis. Betul. Jadi hormon sudah stabil semuanya, organ reproduksi juga sudah stabil semuanya, baru tidak akan mengalami hambatan yang lumayan berat ke depannya ketika sudah siap fisiologi kita. Nah, kayak gitu kan. Soalnya banyak banget nih teman-teman yang aku pernah dengar sharing dari mereka, ih berat banget sih belajar, kenapa harus gini-gini amat, jalan keluarnya mending nikah aja deh, ntar juga jadi ibu rumah tangga ini gitu. Betul. Justru menurut ibu menikah itu jauh lebih berat dibandingkan belajar teh. Kalau belajar ada liburnya, betul nggak? Iya betul. Udah ujian, bagi rapot, udah libur. Tapi kalau berumah tangga tidak ada liburnya teh. Terus continuous ya, 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu. Jadi tidak pernah berhenti gitu. Nah, disinilah pentingnya mental dan ilmu untuk kita siap berumah tangga. Jadi cari ilmu dulu sebelum berencana melangsungkan pernikahan. Ya karena mungkin nggak diterusin pendidikan juga berimpact juga buat anak kedepannya. Betul. Gini, untuk mencari ilmunya tidak harus sekolah atau tidak harus bertanya kepada orang yang sudah menikah. Membaca atau mendengarkan cerita orang lain juga itu sama, belajar. Atau mengikuti seminar-seminar pranikah itu juga bagus gitu kan. Banyak ya yang mengadakan. Itu sangat penting karena ibu juga pernah ikut seminar pasca nikah, baru kan ya seminar pasca nikah. Ternyata oh iya penting, sudah menikah saja penting mencari ilmu bagaimana menjalankan pernikahan. Apalagi yang belum melaksanakan pernikahan itu pasti penting sekali untuk mencari ilmunya. Ya tuh, jadi teman-teman semua jangan sampai nih ketika kita udah bosan belajar dan malah konklusi yang kita dapat malah pengen nikah. Iya betul banget. Nah, Ibu kan tadi bicara-bicara tentang S2 nih. Apakah sistem S2 sama S1 itu sama? Apakah gimana?
sistemnya beda ya Teh. Jadi kalau misalnya di perkuliahannya karena dianggapnya sudah dewasa gitu, jadi pembelajarannya jauh lebih santai, namun berat gitu. Berat dalam arti mempertaruhkan apa yang kita ketahui, apa yang ingin dosen inginkan gitu. Ujiannya juga soalnya sih sedikit, paling hanya 5 soal, tapi jawabannya bisa 2 kertas folio penuh gitu. Dan kenapa S2 berat? Karena memang menjadi lebih ahli dan lebih menjurus lagi jurusannya gitu dibandingkan ketika S1. Kalau di jurusan yang harus profesi mah mungkin itu ya? Ya kelanjutannya. Betul. Nah terus spesialisasinya. Ya spesialisasinya. Nah apakah menurut Ibu dari Ibu S1 terus S2, apakah menurut Ibu itu tuh jadi sebuah energi yang membuat Ibu tuh aku tahu ternyata aku stabil itu karena ini, entah itu emosi, pemikiran, dan matang segala halnya? Kalau Ibu sih mungkin semua tidak dicontoh ya. Kalau Ibu sih mungkin karena nyebur, tidak sengaja gitu ya. Karena kondisi pertama nggak ketemu sama passion padahal ya. Ya betul, tidak sesuai dengan jurusan, tapi Allah yang menakdirkan, dan di belakang kemudian hari baru menyadari bahwa ini yang terbaik buat saya gitu. Hanya gini Teh, kalau dulu Ibu bercita-cita untuk jadi pegawai gitu. Jadi cita-citanya hanya ingin jadi pegawai gitu, bukan ingin menjadi sesuatu gitu. Hanya ingin pegawai gitu. Saya ingin jadi guru yang bisa bekerja di pemerintahan gitu, jadi ASN gitu. Tapi ternyata karena perkembangan zaman ya, Ibu ingin menghimbau kepada kalian semua yang mendengarkan, sekarang sudah beda zamannya. Justru yang kita harus jadi seseorang yang bisa kita kendalikan sendiri gitu. Jadi kalau bisa tidak bercita-cita ingin jadi pegawai lagi, tapi yang punya kantornya gitu yang Teh. Bisa membuka lapangan pekerjaan betul, juga. itu yang akan jauh lebih menantang buat kita, karena kalau hanya pegawai ya sesuai dengan perintah dari atasan. Tapi kalau misalnya kita jadi pengusaha, kita yang punya kantornya, kita akan memanagenya, betul begitu. Nah kan Ibu tadi udah bicara nih dari mulai SMA, terus S1 juga, S2 juga. Terus apa suka duka ketika Ibu mengajar nih? Oke. Mengajar di Mualimin ya? Iya. Kalau mengajar di Mualimin dari tahun ke tahun sebelum pandemi, Ibu selalu merasakan bagaikan dicas Teh. Jadi ketika melihat lingkungan di sekitar rumah, di sekitar daerah kita, anak-anak muda itu begitu tidak memiliki motivasi hidup yang cukup baik gitu. Hanya menjalani saja hidup dengan apa adanya. Justru ketika ketemu dengan santri-santri Mualimin, saya menemukan ini loh role model anak muda tuh harusnya seperti ini gitu. Jadi secapek apapun ketika bertemu dengan santri ya seperti dicas, seperti apa Teh rasanya. Jadi langsung punya mood yang baik. Betul, juga punya motivasi. Jadi saya pribadi pun menjadi bangga menjadi bagian dari role model anak muda yang seharusnya dimiliki oleh Indonesia begitu. Betul banget, karena rata-rata anak Mualimin itu pemikirannya lebih beda dengan anak usia SMA gitu ya, seusia kalian di luar sana, beda. Mereka hanya sibuknya bagaimana bermodalkan uang yang segini tapi bisa modis gitu ya, atau hanya sekedar bagaimana bermedsos, betul, ikutan tren saja. Tapi ketika ketemu anak Mualimin, mereka masing-masing hidupnya tidak santai gitu, masing-masing punya goal, masing-masing punya passion yang lumayan gitu, yang lumayan baik, dan ini tuh jarang dimiliki oleh anak-anak di sekitaran di luaran sana. Betul banget sih. Aku juga ngerasa gitu ketika masuk di Mualimin tuh ketemu sama orang-orang yang bener-bener wah ternyata pemikirannya seperti ini, udah lebih matang. Santai-santainya anak Mualimin beda ya? Beda sama anak-anak yang lainnya. Nah terus aku juga penasaran nih, Ibu kan tadi sempet bilang ada masa down-nya ketika di S2 ya? Nah itu apa yang membuat Ibu bangkit? Terus gimana cara supaya konsisten dari bangkit tersebut itu? Saya sempat tidak percaya diri, dalam arti gini, ini sudah setua ini,
tapi masih harus belajar menyelesaikan studi, betul, dan merasa tidak mampu gitu. Tapi ternyata orang di luaran sana, termasuk asatid-asatid di Pajagalan, mereka memberikan support yang di luar ekspektasi. Mereka bilang bahwa ini bisa loh sebetulnya gitu. Kenapa tidak maju? Kenapa tidak lanjut gitu? Nah itu yang menjadikan orang begitu mempercayai bahwa saya memiliki kompetensi. Ibu memiliki teman-teman, kolega, keluarga yang percaya bahwa bisa gitu. Hanya mungkin kitanya yang tidak percaya diri dan akhirnya sempat down gitu. Jadi pentingnya memiliki lingkungan yang baik, termasuk lingkungan kerja, keluarga, itu akan membentuk karakter kita. Iya betul banget. Jadi segala keputusan yang kita ambil, sebagian besar faktor yang paling mendukung dari lingkungan kita sendiri. Nah ini kan Bu, di YouTube dan di podcast ini abadi ya, still forever gitu. Apa yang pengen Ibu sampaikan ketika Ibu punya waktu nih seperti sekarang buat Ibu di usia 20 tahun? Ketika saya 20 tahun gitu. Ketika Ibu 20 tahun. Kalau mungkin andai saya berusia 20 tahun lagi, maka saya akan jauh lebih berjuang untuk hidup saya di masa yang akan datang. Karena saya akui ketika usia 20-an itu agak santai. Meskipun tidak sangat santai ya, tapi dapat ya sudahlah. Tujuannya hanya misalnya nilai udahlah 3 aja gitu, 3 koma saja gitu. Tidak pernah sampai berusaha jungkir balik untuk do the best sampai maksimal gitu. Dulu lebih santailah begitu teh. Oh begitu ternyata. Dan yang terakhir aku juga penasaran nih, ketika Ibu lihat konten ini di usia 5 tahun ke depan, apa yang Ibu bilang ke diri Ibu? Mungkin akan bilang, kok bisa ya gitu. Kok bisa ya? Sampai detik ini seperti ini. Betul. Dipercaya untuk mengisi acara padahal saya tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tapi terima kasih ya Teteh dan rekan-rekan sudah mempercayakan dan membangkitkan rasa percaya diri bahwa saya memiliki sesuatu yang bisa di-share ke orang lain. Terima kasih. Betul banget. At some point in their life, semua keputusan dan apapun yang terjadi sama kita, yang terbaik dari Allah pasti terbaik buat kita. Tapi belum tentu nih yang menurut kita baik, belum tentu sama Allah dikatakan baik. Terima kasih banget Ibu sharingnya. Mohon maaf nih teman-teman kalau misalkan ada noise gak jelas suaranya, karena kita lagi masa pembangunan ya. Jadi seperti itu aja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mungkin sekian, sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.